Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa pagi. Di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market Bitcoin. Teman-teman, kita udah dapat beberapa data hari ini. Pagi ini kita dapat untuk prospek energi jangka pendek dari Amerika Serikat dan juga kita dapat untuk pidato Dewan Gubernur Fed, teman-teman. Tadi ya, menyebabkan market cukup bergejolak dan nanti malam bakalan ada lagi inventory minyak mentah. Dan itu untuk news hari ini. Besok ada pendapat dari Komite Pember- Pembendaharaan MPC untuk Inggris. Terus juga ada pertemuan tingkat pemimpin Uni Eropa dan juga klaim pengangguran awal. Mungkin ya nggak akan terlalu gimana-gimana. Kita akan lihat dulu dari speech-nya Jerome Powell kemarin. Kalau kita lihat ini dari berita CNBC Business, Jerome Powell sebenarnya menyoroti kondisi dari non-farm payroll terakhir atau data tenaga kerjaan non pertanian terakhir. Itu tentang adanya peningkatan 517.000 pekerjaan, teman-teman. Dikala mereka berpikir bahwa inflasi sudah berhasil ditekan, tapi ketenaga kerjaan masih meningkat. Ini menjadi concern yang sangat penting untuk Jerome Powell. Di sini dia mengatakan bahwa mungkin untuk menekan inflasi ini akan take process that takes significant period of time. Jadi bisa dibilang Jerome Powell mengatakan bahwa eh, kondisi ini sesuatu yang tidak mereka ekspektasikan dan ini akan memakan waktu yang lama. Maksudnya adalah dalam hal menekan inflasi ini akan memerlukan waktu yang cukup lama. Kenapa? Karena di saat inflasi naik, mereka expect kalau tenaga kerja itu semakin berkurang, pekerjaan semakin berkurang sehingga menurunkan daya beli. Tapi dari data terakhir menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah ketenaga kerjaan dan ini dikatakan Jerome Powell akan meningkatkan inflasi ke depannya karena orang-orang punya uang, orang-orang bisa belanja, orang-orang bisa spending sehingga ini akan meningkatkan harga-harga di pasaran, teman-teman. Terus juga yang paling dia singgung adalah kondisi saat ini, di mana kita kan masuk fase winter. Artinya di belahan Eropa, di belahan Amerika itu masih dalam proses musim dingin. Musim dingin biasanya banyak orang yang tidak bekerja. Kenapa begitu? Karena mereka pergi nyetir mobil ke kantor, itu jalanan penuh salju, biasanya nggak bisa kerja. Dan kondisi seperti ini itu harusnya yang namanya tenaga kerja harusnya bisa berkurang dong. Tapi ternyata tenaga kerjanya naik, teman. Saat musim dingin aja tenaga kerjanya naik. Apalagi saat musim udah kembali normal ya. Udah mulai mungkin musim panas. Nah, itu udah mulai normal lagi tuh. Pasti akan lebih banyak lagi pekerjaan yang tersedia. Pasti akan ada banyak ketenaga kerjaan yang tersedia. Nah, ini menjadi concern dari Jerome Powell. Terus mereka juga masih tetap hawkish, teman-teman. Mereka mengatakan bahwa mereka masih akan tetap target mereka ya menurunkan inflasi. Tapi ini nggak akan dicapai di tahun ini. Tapi mungkin akan tercapai di tahun depan. Targetnya 2% inflasi. Dan gimana pengaruh dari Bitcoin dan juga indeks dolar kemarin? Indeks dolar kemarin sempat spike ketika Jerome Powell hawkish. Dia bilang, wah ini nggak bisa nih, tenaga kerja ini udah sangat tinggi. Jadi sempat ya untuk di XY spike naik sampai 104, teman-teman. Naik sampai 104, kemudian tiba-tiba di akhir pidato Jerome Powell itu lebih dovish. Ya, jadi dia beranggapan bahwa kondisi dari labor market ini mungkin akan mungkin akan mereka tekan dengan kembali menaikkan suku bunga secara bertahap. Jadi ya ini adalah sesuatu yang harus kita lihat sebagai sesuatu yang mungkin hawkish, tapi dia juga membuka peluang bahwa ya inflasi bakalan tetap mereka kendalikan ke depannya, tapi mungkin nggak akan selesai di tahun ini. Tapi mereka tetap percaya bahwa inflasi ini bakalan kembali bisa turun asalkan mereka tetap konsisten, mereka tetap fokus ya dalam hal ya interest rate mereka bisa dinaikkan lagi ke depannya. Jadi itu yang pasti, teman-teman. Jadi dalam kondisi ini Jerome Powell juga menekankan bahwa ya kita harus tetap melihat seperti apa kondisi karena pandemi masih belum usai.
ya, dan labor market juga masih dalam kondisi yang baru-baru menguat. Ini akan menjadi sesuatu yang sustain buat buat ekonomi bakalan tetap kuat ke depannya, dan ya itu teman-teman. Terus dari acara speech yang lain, ini ada soal Banking of Financial Inclusion Conference. Ada konferensi ya dari perbankan. Ini mengenai beberapa isu-isu yang mungkin akan berdampak juga sama kebijakan, terutama untuk lending, untuk simpan pinjam di bank. Jadi dia mengatakan bahwa ada diskriminasi, ini pembahasannya ya, diskriminasi tentang rasis, wealth gap atau rasis kesenjangan sosial, em, ekonomi ya, tentang ekonomi, di mana orang-orang mungkin yang punya penghasilan lebih rendah itu kayak kurang dipedulikan, untuk mengambil kredit agak sulit ya, dipersulit dan lain sebagainya. Terus isu-isu yang mereka bahas juga itu tentang oke, ini ya lebih kepada simpan pinjam lah, untuk perbankan. Respon produk, dia mengatakan untuk poor people itu akan sulit ya. Jadi ya itulah kondisi daripada kondisi saat ini, karena memang ketidakpastian ekonomi teman-teman. Sekali lagi kita masih dalam posisi mungkin krisis kita bisa bilang, atau resesi ya, tapi ini sifatnya memang masih bisa dibilang masih lama ya, mungkin progresnya masih lama, dan ya apapun semoga perekonomian dunia semakin baik ke depannya. Oke, itu tadi dari berita finansial, dari berita kebijakan The Fed juga. Dan juga sekarang kita masuk dari news yang lain dari komunitas Web3 community, itu respon tragedi di Turki tentang ya gempa kemarin ya, itu sekitar 7,8, sangat besar teman-teman. Binance juga support untuk korban bencana, dia menurunkan sekitar 100 dolar airdrop untuk BNB token mereka. Jadi buat teman-teman yang mau berpartisipasi, ini ada announcement-nya, mereka memberikan airdrop nih teman-teman untuk mensupport korban bencana di Turki. Terus financial regulator warn against crypto exposure in retirement account. Ini tentang US US financial regulator yang nggak boleh nih, yang melarang untuk penggunaan kripto, berinvestasi di kripto, terutama bagi hedge fund untuk pensiun, dan untuk dana pensiun. Jadi nggak boleh, karena ini berbahaya, ini resiko tinggi. Jadi kemarin kan sempat tuh ada wacana bahwa kalau retirement account itu bisa loh pakai kripto untuk investasi jangka panjangnya. Tapi ini kembali ditekankan bahwa US financial market itu nggak setuju, teman-teman. Terus dari berita yang lain, ini soal analisa teknikal, adanya golden cross kalau kita lihat di sini dari MA200 sama MA50. Ya, di sini udah mulai tercipta golden cross, teman-teman. Which is golden cross terakhir itu ada di sini, kira-kira ini waktu crash bulan Mei 2021. Itu sempat ya membuat market spike juga setelah terjadi golden cross. Jadi golden cross ini indikasi bullish buat market. Sementara kalau dari segi pergerakan Bitcoin memang menguat tadi malam. Ya, dari beberapa analisa juga menunjukkan bahwa sepertinya market masih potensial buat naik. Terus ini berita dari Genesis. Genesis kreditur expect uang mereka kembali setidaknya 80%. Ya, ini ada rekonstruksi pembayaran bagi para investor dari DCG, terutama yang invest di Genesis kemarin. Sekarang mereka sedang membuat approval, di mana ya mereka mereka berharap lah para para investor tadi, para kreditur ini dapat kembali dana mereka setidaknya 80% lah. Jadi ini akan diupayakan oleh perusahaan DCG sendiri, bagaimana caranya untuk mengembalikan dana nasabah, dana investor mereka untuk saat ini. Karena mereka udah mau mengajukan kebangkrutan, tapi mereka masih masih harus dituntut nih balikin dana mereka. Kalau enggak ya mereka bisa dituntut bagi bagi pemilik perusahaannya. Jadi gitu beberapa news belakangan, dari kebijakan yang diambil Jerome Powell.
tentang ya dia masih mau untuk fokus sama inflasi yang masih harus ditekan ya, belum mau untuk soft landing, belum mau untuk ya santai-santai. Enggak, teman-teman. Sepertinya Jerome Powell memang masih akan tetap hawkish. Oke, dari segi pergerakan di XY kemarin drop ya, setelah naik ke 114, terus turun lagi ke 103,3 dan posisinya saat ini masih dalam posisi terkoreksi. Dari segi pergerakan MACD ini ada kecenderungan membuat dead cross untuk indeks dolar sehingga ya ini ketika dia speech bahwa oh kayaknya inflasi tahun ini udah mulai bakalan mulai bisa ditekan. Jadi setelah dia mengatakan seperti itu, tiba-tiba indeks dolar langsung turun lagi. Jadi ya sempat hawkish di awal, lama-lama dia oh tenang aja, ini bisa kita kendalikan bla 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 dan ya akhirnya pergerakan dari indeks dolar kembali terkoreksi. Sementara dari emas kemarin udah mengalami penguatan lagi, emas masih bergerak di dalam sebuah ascending broadening wedge. Terus S&P 500 merespon positif ya, ini ada pullback yang terjadi, ada apa kenaikan yang terjadi pada S&P 500 dan sekarang posisinya masih ongoing buat tren kenaikannya, teman-teman. Sementara kalau kita lihat dari Bitcoin, mana Bitcoin? Nah, ini dia Bitcoin, kita pakai cari yang ini deh. Nah, dari pergerakan Bitcoin di indeks menunjukkan bahwa sekarang posisinya cukup baik ya. Bitcoin ketahan di level support yang ada di trendline ini, which is berarti cukup valid buat buat kondisi dari pergerakan saat ini, teman-teman. Level supportnya cukup valid dan cukup strong sepertinya untuk membuat Bitcoin kembali sedikit recover. Kalau kita lihat dari segi volume perdagangan kemarin cukup tinggi ya. Ada spike juga dari Bitcoin. Siapa nih teman-teman yang kena squeeze? Jadi Bitcoin sempat drop ketika memang Jerome Powell mengatakan bahwa labor market itu masih sangat tinggi sehingga ini bukan bukan menjadi indikasi yang baik buat the Fed. Itu Bitcoin turun sampai kisaran 22.800. Kemudian dia balik naik lagi, naik sampai 23.300 something. Jadi posisinya saat ini Bitcoin cenderung menarik dari segi volume perdagangan dia udah menguat. Terus juga dari MACD udah terjadi golden cross, tanda bullish jangka pendek. Dan tepat ketika itu posisi Bitcoin itu sudah ketahan di level support di sini, which is artinya ada possibility skenario kita masuk ke skenario 1. Jadi skenario 1 Bitcoin masih bisa potensial naik sampai kisaran 25.000. Pertanyaannya, apakah Bitcoin bakalan beneran bisa naik ke level tersebut? Kalau kita lihat dari progres pergerakan Bitcoin, di sini ada swing low, di sini swing low, di sini swing low. Tapi swing low yang di sini dengan yang di sini ini cukup sama. Artinya apa? Artinya ada tren yang bisa dibilang masih tetap berlangsung. Tren kenaikan yang masih tetap berlangsung. Maka possibility-nya buat Bitcoin itu sangat mungkin untuk naik ke 25.000. Ya, dilihat dari beberapa indikator juga tadi kita ada MA200 dan juga MA50 yang udah berhasil uh, membuat golden cross di analisa yang ini, teman-teman. Jadi ini yang bisa cukup men-trigger market, sepertinya masih bakalan mengarah ke tren positif jangka pendek. Oke, dari kemungkinan yang lain ya, kalau kita lihat dari indikator Loken sebenarnya posisi smart money ini nggak terlalu banyak masuk ke market. Meskipun sebenarnya volume perdagangannya kemarin itu cukup besar ya. Kalau saya melihatnya ini smart money nggak terlalu banyak masuk. Jadi bisa jadi apapun kenaikan yang terjadi ini mungkin mungkin juga nggak sampai ke 25.000. Jadi ada kondisi di mana ya kemungkinan potensinya ada, cuman nggak terlalu pasti bisa ke sana. Kalau saya sendiri sih melihatnya kita masih masih berpotensi buat mengalami koreksi. Kita nggak tahu kapan koreksi yang bisa terjadi, tapi mungkin kenaikan yang terjadi ini hanya retracement saja. Karena kalau aku lihat dari MACD juga ini udah terjadi pelemahan tren penurunan, tapi masih ada possibility buat kembali meluncur turun, teman-teman. Jadi ya ada anomali lah di sini. Nah, dari segi sorry, ini aku hapus dulu. Nah, dari segi closing
time frame daily hari ini bakalan sangat penting. Kenapa? Karena kita lagi membuat yang namanya bullish engulfing. Bullish engulfing bisa jadi indikasi market berpotensi buat mengalami tren kenaikan. Katakanlah Bitcoin bisa closing mungkin setidaknya di kisaran 23.000, itu adalah indikasi yang cukup positif buat market. Arahnya cenderung condong naik kalau Bitcoin bisa closing di atas dari 23.000. Tapi kalau Bitcoin at the end dia turun lagi, katakanlah sebelum closing time frame daily Bitcoin malah drop turun sampai kisaran 22.900. Nah, itu udah menjadi indikasi yang buruk, teman-teman. Ya, peluangnya mungkin masih bakalan koreksi karena dari segi pergerakan market volume cenderung naik, tapi indikator Loken menunjukkan smart money nggak terlalu banyak masuk ke market. Di sini menjadi ya menjadi galau juga sih sebenarnya. Tapi ya lihatlah gimana closing time frame daily nanti. Kalau bisa di atas dari 23.000 berarti positif, kalau sebaliknya ya negatif. Kalau dari jangka pendek saya melihat ya masih ada possibility buat naik, tapi juga harus berhati-hati dalam kondisi seperti sekarang ini sebab indeks dolar ya ini dia sudah breakout dari descending channel, tapi dia ada possibility buat ngetes level supportnya di sini. Ini kan support nih. Nah, di sini kita bisa expect kalau indeks dolar masih bisa naik, teman-teman. Jadi itu yang harus jadi concern untuk saat ini. Jadi kalau menurut saya market masih possible buat naik. Cuman apakah dia bisa naik ke 25.000 itu belum tentu. Dan juga apakah market bakalan drop lagi juga belum tentu. Karena cukup anomali lah buat sekarang. Jadi dari beberapa indikator ini menunjukkan market sebenarnya masih pada menunggu. Entah apa yang ditunggu, apakah ada news atau apa, atau mungkin ini bisa menjadi fase akumulasi atau distribusi juga, ya bisa aja teman-teman. Jadi gitu aja buat analisa kali ini. Semoga bisa bermanfaat. So far kita masih butuh melihat banyak indikasi lain lagi ya. Mungkin besok ada sesuatu yang lebih clear melihat time frame daily hari ini seperti apa. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.